Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah kedua kita khususkan sedaya jamaah Masjid Jami' Ar-Raudhah. Mugi-mugi pinaringan sehat sedaya. Amin. Panjang umur, rizkinya lancar barokah, usaha maju, karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabuli ijabah oleh Allah Subhanahu. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit apapun penyakitnya barokah Fatihah oleh Allah diangkat menjadi sehat walafiat. Putra putri cucu cicit soleh solehat sedaya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawassalaf salih liridhaillah wa li syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa mulai kembali ngaji hadis, khususnya kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan panjenengan semua dikumpulkan bersama orang-orang soleh di taman Raudhah, Raudhatan min Riyadil Jinan. Allahumma amin. Niki sehat sedaya napa badan? Yang sakit ngacung. Enggak ya, sehat semua ya. Oh, banyak ibu ya. Kok ngerti itu kuning, merah itu kelihatan kan? Berarti ada orangnya. Nggih, Bu, nggih? Enggaknya. Nggih di sini, ditanya sana. Pun kita lanjutkan wa an Abi Hamzah Anas bin Malikin, saking sahabat Abi Hamzah. Siapa Abi Hamzah itu? Kunyah atau gelar bagi sahabat Anas bin Malik Al-Ansari. Sahabat Anas itu Pak termasuk salah seorang sahabat yang cerdas, pintar, ngerti kabeh. Kenapa kok ngerti Pak? Karena Anas bin Malik itu kalau bahasa modern itu mondok, nyantri. Artinya apa? Orang pengen pinter agama harus mondok. Lek gak tahu mondok pengen pinter agama sulit. Tapi kan ngaji terus di masjid belum tentu pinter Pak. Wong mondok puluhan tahun terkadang turun tentu pinter. Betul apa betul? Apalagi gak mondok. Ceritanya ngeten Pak. Abbas itu pamannya Rasulullah. Punya anak namanya Abdullah, yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas alias Ibnu Abbas. Abbas ini pengen anaknya cerdas, ingin menguasai syariat, ingin paham Al-Quran dan hadis. Akhirnya Abbas mewajibkan anaknya yang bernama Abdullah untuk selalu gandolan pada Rasulullah. Setiap ada ta'lim, setiap ada Rasulullah ngaji ceramah, mesti Ibnu Abbas hadir. Pokoknya Nabi ceramah, pokoknya Nabi ngajar, pokoknya Nabi menjelaskan agama, maka Ibnu Abbas selalu hadir. Maka wajar kalau Ibnu Abbas cerdas.
Ini berarti orang tuanya juga pintar. Abdullah bin Umar bin Khattab punya anak juga namanya Abdullah. Gak mau kalah dengan Abbas yang anaknya disuruh ikut taklimnya Rasulullah. Umar bin Khattab ingin anaknya menjadi anak yang cerdas. Akhirnya dibikinkan kamar atau rumah yang dekat dengan rumahnya Rasulullah, depan. Kalau Ibnu Abbas selalu tahu terhadap ucapan Rasulullah, maka Ibnu Umar selalu tahu gerakan Rasulullah, karena Ibnu Umar selalu ngintip bagaimana Rasulullah kalau pakai baju, warna bajunya Rasul gimana, takbirnya Rasulullah gimana, tahiyatnya gimana. Ibnu Umar juga cerdas karena selalu mantau gerak-gerik Rasulullah. Kalau Abbas selalu mendengar ucapan Rasulullah. Pun kan dua-duanya sama-sama cerdas. Anas bin Malik seorang anak yatim. Malik itu sedo, meninggal Pak. Anas masih kecil, di bawah 10 tahun. Ibunya namanya Faisimah, membawa Anas bin Malik. Ingin Anas bin Malik cerdas seperti mereka, akhirnya Anas bin Malik suruh tidur di rumahnya Rasul. Mondok Pak. Ibnu Abbas suruh ikut ngaji biar pintar. Ibnu Umar suruh pantau terus Rasulullah. Anas bin Malik suruh tinggal di rumahnya Rasulullah, sehingga Anas bin Malik itu dianggap anak angkat Rasulullah. Rasulullah kalau panggil Anas, terkadang panggil Unes. Anas kecil panggil Unes. Itu panggilan sayang Pak. Di Arab itu kalau kalau ditaswirkan, dikecilkan, Anas menjadi Unes, itu salah satu tanda-tanda orang itu dicintai, dikasihani Pak. Maka Anas bin Malik begitu Pak, mondok. Anas ibni Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah SAW. Di sini disebutkan Haddam. Haddam itu pelayannya Rasulullah. Aslinya bukan pelayan Pak, cuma karena sering mengabdi membantu Rasulullah. Orang yang pertama yang membiasakan membolak-balikkan sandal ketika kiainya, ustadznya ke atas, sandalnya balik, itu Anas bin Malik. Ketika Rasul naik, sandalnya diamankan. Itu Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala dau sopo Anas bin Malik, qala dau sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mugi-mugi paring rahmat Allah subhanahu alaihi ngatasi Nabi Muhammad wa sallam lan paring keselamatan subhanallah ing Nabi Muhammad. Lillahi iku kadue Allah, afrahu iku le seneng bi taubati abdihi, kalawan taubati hambai Allah, min ahadikum saking salah suci sira kabeh, sakata kang tiba sapa ahadukum ala ba'irihi ing atase atau saking ontani ahadikum, wa qad adallahu fi ardi falatin, wa qad adallahu lan teman-teman wis ilang sapa ahad hu ing ing bair fi ardi falatin ing dalam tanah yang luas hutan Pak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih Al-Bukhari sahih Muslim muttafaqun alaih. Sebelum saya jelaskan hadisnya, muttafaqun alaih itu pernah saya sampaikan, ketika ada hadis punya sebutan muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, maka bisa dipastikan sumber sahabatnya adalah satu, sama, yaitu Anas bin Malik. Kalau sumber sahabatnya berbeda, Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Imam Muslim dari Abu Hurairah, maka tidak bisa disebut dengan muttafaqun alaih. Paling banter berbunyi rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh dua guru besar hadis, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Contoh seperti apa Pak? Seperti
cara sujudnya Rasulullah ketika habis iktidal. Sami Allahu liman hamidah, kemudian mau iktidal. Kalau dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah turunnya itu pakai tangan dulu. Abu Hurairah, tangan dulu Pak. Mohon maaf Pak, nggih. Boleh saya boleh Pak ya? Saya praktek. Nggak boleh, nggak apa-apa, tetap praktek Pak. Ini kalau apa? Kalau hadis dari Abu Hurairah, kan sama ini Pak. Allah tangan dulu. Baru kemudian ini. Itu hadisnya sahih. Abu Hurairah. Kalau dari sahabat Wa'il bin Hujr, sahabat Wa'il, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Allah tangan, bertangan, ini sama-sama dilakukan oleh Rasulullah. Hadisnya sama-sama sahih, Al-Bukhari dan Muslim. Tapi sumber sahabatnya berbeda. Maka tidak bisa disebut dengan muttafaqun alaih. Tapi paling banter disebut dengan rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh dua guru hadis tua, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Do you understand? Alhamdulillah. Kalau ten itu kan paham maksudnya. Pun. Saya balik pada hadis. Lillahi afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi ay an ba'irihi wa qad adallahu fi radhi falatin. Allah sangat senang terhadap seorang hamba yang banyak dosa kemudian tobat. Senangnya Allah itu melebihi dari senangnya seseorang yang kehilangan ontanya. Sampai dia putus asa. Ini di dalam hadis berikutnya. Orang kehilangan onta Pak. Dia kan istirahat di pinggir jalan. Kemudian ontanya hilang. Bangun tidur gak temu yang namanya onta, dicari Pak. Dicari ke sana kemari, putus asa, akhirnya istirahat di bawah pohon, tidur lagi. Bangun tidur tiba-tiba ontanya balik. Saking senengnya dia sampai ngomong, salah ngomongnya. Alhamdulillah. Ana rabbuk wa anta abdi. Alhamdulillah ya Allah, saya Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Saking senengnya sampai ngomongnya kualik. Jenengan saking senengnya ngomong sama anak, alhamdulillah Pak, bapakku, cari aneh, iya anakku. Saking senengnya ngomong itu gak sadar. Berarti saking senengnya, orang kalau sudah seneng Pak, akal sehatnya terkadang gak terlalu normal. Begitu juga kalau orang sudah petang, marah, terkadang akal sehatnya gak normal. Makanya kenapa orang cerai ketika diucapkan dalam keadaan marah yang tinggi, maka cerainya tidak terjadi, tidak sah, gak sah. Iya, karena orang marah, orang terlalu senang, pokoknya terlalu itu terkadang menghilangkan akal sehat. Terlalu cinta, kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat, betul? Enggak betul, enggak ada tai kucing rasa coklat Pak. Lenggi, petang Pak. Makanya kalau ada orang jatuh cinta, cintanya ditolak, itu bisa seperti orang linglung, orang set. Ada enggak? Wong eta kok. Iya. Ceritanya Laila Majnun itu loh Pak. Laila Majnun. Atau ceritanya abahnya Rasulullah, ayahnya Rasulullah, namanya Abdullah. Ketika dinikahkan dengan Siti Aminah. Itu mendengar pernikahan dua orang ini, ada 40 cowok mati.
Gelo apa? Kaget karena Aminah sudah diambil orang. Ada 40 cewek mati karena idolanya diambil orang. Iya. Itu akal sehat menjadi. Makanya kalau ada jamaah kok linglung, berarti itu jangan-jangan jatuh cinta, gak kesampaian, atau ditagih utang, gak iso bayar, Pak. Tak dungakno sing duwe utang lunas kabeh. Sing banter amene ketok. Pun artinya apa? Spirit hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini adalah betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengharapkan kembalinya seorang hamba. Kembali itu bahasa Arabnya taubat. Taubat itu bahasa sederhananya kembali menuju Gusti Allah. Aba ya ubu, kembali. Halumma, sini tak sepuro. Orang jauh semakin menjauh itu namanya ya menjauh, maksiat itu menjauh dari Gusti Allah. Taubat itu mendekat. Maka orang taubat itu sangat dicintai sehingga Rasul katakan kullu nas khata'un. Gimana Pak? Kullu ummati khata'un. Setiap umatku itu adalah banyak dosa, banyak salah. Wa khairul khata'i at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya salah, sebaik-baik orang yang banyak dosanya, mereka yang segera taubat. Taubat Pak nggih? Dosa kathah panjenengan. Nggih, jenengan dosa kathah nggih. Napa? Kalau di kalangan non muslim Kristen itu ada istilah pengakuan, nggih. Pengakuan dosa. Dalam Islam enggak usah diaku, Pak. Cukup taubat, betul-betul taubat dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya. Jelas? Jelas Pak? Napa? Tidak akan mengulanginya. Kalau tobat besoknya lagi, bukan tobat itu, tomat. Habis tobat kumat. Maka orang itu biar tidak kumat terhadap perbuatan dosa yang dilakukan, salah satu cara yang ditempuh oleh ulama salaf yang spiritnya ada di dalam hadis nanti sudah lewat ya, harus hijrah dari tempat semula. Kalau di kampungnya itu misalkan di situ pusatnya orang-orang pembunuh bayaran, maka kalau pengen tobat pindah dari kampung itu. Kalau di kampung itu pusatnya orang yang main togel, kemudian tobat main togel, salah satu caranya pindah dari kampung togel. Kalau orang itu senengnya janda, maka salah satu tobatnya pindah dari kampung itu. Kan ada di Sidoarjo kampung janda Pak. Belum tahu? Saya kasih tahu Pak ya. Dekatnya Lumpur Lapindo. Saya tahu dari mana? Di TV. Di waktu bulan puasa, kampung janda. Di situ semuanya di kampung itu janda kabeh. Hah? Jawa Sunda. Enggak, janda semua itu. Di situ. Tapi subhanallah, janda itu kalau yang benar besok masuk surga duluan Pak. Allahumma. Nggih. Tapi sakno, janda itu gak enak Pak. Keluar malam dirasani Pak. Macak titik dirasani. Telepon dirasani. Telepon gendaannya. Keluar, paling nemui gendaannya. Pulang malam, paling dari rumah gendaannya. Salah terus. Kalau janda muda, kalau janda tua makanya kalau ada janda tua panjenengan santunin Pak, bantu. Yang muda kawinin. Gak dengar ya? Boten, gak ngajari kula cuma ngasih tahu. Daripada menimbulkan fitnah.
nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan panjenengan nggak punya istri. Duda ketemu janda, mantap buatan? Mantap. Ya Ustaz Maksum ya? Ya Maksum. Mantap. Pun, sebelum saya lanjut pertanyaan, syaratnya taubat ada 4 Pak. 1 berhenti, 2 menyesali, 3 berjanji tidak mengulangi, yang keempat istighfar. Boleh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal sehari sab'ina marratan, 70. Sempurna 100. Lebih 100 gak apa-apa, tapi nafsu itu. Kalau orang sudah istighfar sampai 1000, biasa itu Pak. Sehari, 2 hari, 3 hari berhenti Pak. Apa capek? Saya itu panjenengan harus curiga pada orang kalau sudah kumat rajinnya kok banget duha 12 rakaat. Ojo kagum Pak. Besok berhenti itu Pak. Gak kira duha. Ketika kenceng cakang maca Quran 5 juz fi majlisin wahid, 1 majelis. Iya, ada tetangga saya Pak. Nih maca Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya baca 5 juz. Nah, saya curiga, betul kan? Beberapa hari sudah berhenti. Kenapa? Terlalu banyak. Makanya kata Imam Ghazali, ojo biasa aja. Sing penting istiqomah, dalam kurung dawam. Ya Rasulullah, Sahih Bukhari, ayu amalin ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah katakan, adwamuha, amal yang paling dawam, amal yang paling istiqomah, walau yasiran, walaupun sedikit. Ya cocok didik nemen maca ya maca Quran, didik gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, didik gak apa-apa. Yasin, sadaqallahul azim. Kedidikin Pak, minimal 1 halaman, 1 page. Atau ain itu rokok Pak, gitu Pak. Ya, ojo terlalu sok baca Quran, khatam, mari ngono gak tahu, baca sholat duha, rolas, tahajud, rolas, witir, solas, sedinoto, mari ngono, pray, bahkan sholat subuhnya gak, enten Pak, sing ngoten niku Pak, ya wong krungu kok. Coba. Allah. Makanya panjenengan kalau lihat orang terlalu over, jangan kagum. Dulu di masa Rasulullah ada Pak. Kalau cerita asal buatan. Di masa Rasulullah ada orang ahli ibadah, mohon maaf Pak. Subhanallah, luar biasa. Sampai sahabat Abu Bakar, Umar, sahabat yang bagus-bagus itu ngomong, kepek-kepek sirangetan. Mereka sahabat ngomong, andaikan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, orang yang paling layak jadi nabi, orang itu siapa Pak? Orang yang ahli ibadah. Yang mantap tadi ibadahnya. Sampai terkagum-kagum. Mereka tuh kagum, senang, pengen niru, tapi gak bisa. Akhirnya lapor pada Rasulullah, tiang niku saya. Rasulullah bilang, ini terjemahan bebas Pak ya, cerita bebas. Mana orangnya? Niku Rasulullah. Innalillah. Saya tidak melihat aura-aura surganya. Saya lihat aura neraka. Itu teman setan. Besok di akhir zaman ada banyak umat Islam, umatku ahli ibadah, tapi seperti setan. Sok paling suci, sok paling sunnah, sok paling api. Seperti ini orangnya. Umar bin Khattab bilang ini temannya setan Pak. Ini pedangnya dihunus Pak. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah ngapunten izin dilu. Apa Umar? Tak penggal lehernya. Ojo. Jangan Umar. Kan nggak punya salah dia kan. Jangan. Umar bin Khattab itu orangnya Pak cepetan Pak. Cepet apa? Naik pitam, ngamuan. Cuma ojo jidaikan alasan Pak, titik ngamuk. Niru sapa? Umar bin Khattab. Jangan niru ngamuknya. Umar bin Khattab itu kalau mau ditiru Pak nggih. Apa? Tangi malam qiyamul lail.
Tangi malam Pak, nggak pernah tidur. Sehingga apa? Salah satu khasiat manfaat orang tangi malam itu haibahnya tinggi. Haibahnya tinggi. Wibawa Pak. Wibawa. Makanya kalau mau nyalon kades, desa begini, kepala desa, lurah apa? Desa. Desa. Kalau Pak mau nyalon kades biar terpilih dan wibawa, syaratnya siji. Selama 5 tahun yang akan datang, siapkan mulai sekarang nggak pernah tidur malam. Kalau masih hidup orangnya, jadi itu Pak. Umar bin Khattab itu saking wibawanya Pak. Jangankan musuh ketika perang, kalau Umar bin Khattab perang Pak, lurusnya itu gak ada orang Pak, gak ada yang berani. Padahal dia gak ahli perang Pak. Kan musuh kalau perang itu kan depan gini Pak. Jadi orang yang lurusnya Umar itu kosong, piak semua, gak ada yang mau lurus dengan Umar. Padahal belum perang, baru lurus tok gak mau Pak. Itu Umar Pak. Setan kalau lihat bayangan Umar ngomong sama temannya, pinggir Umar bin Khattab, ojo golek perkara, baru bayangannya. Coba jamaah Raudhah Pak, bayangannya kelihatan setan. Cari setan, nang ndi ku kancamu iku. Iya, bahkan seketika Umar bin Khattab seto meninggal, sahabat Ali bin Abi Thalib ketika memakamkan Umar bin Khattab, Ali gak mau pulang Pak. Semuanya pulang, Ali di makamnya itu. Kupingnya didengarkan ke kuburannya Umar. Ingin tahu kehebatan Umar bin Khattab. Apakah dia hebat ketika hidup, apakah juga hebat ketika juga sudah mati. Tak lama kemudian siapa? Mungkar Nakir datang. Assalamualaikum, kata Umar bin Khattab. Cok banter po, gak sopan tahu. Iki sahabatnya Rasulullah. Cari ini Mungkar Nakir. Iki uang turun ditakok, iki wani-wani. Cari ini Nakir tangannya. Wis balik wae. Golek perkara. Lapor Gusti Allah. Apa katanya? Yo wis iku hambaku, iku Umar bin Khattab. Akhirnya gak sida, Pak. Ini bisa ditiru. Kalau ada orang mati Pak bilang, Assalamualaikum, gak ngerti tak? Iki jamaah Masjid Ar-Raudhah. Ikut ngaji terus Ustaz Nasir itu. Umayatu, aku seneng sama wong itu. Carine malaikat gak ngoyos. Allahumma shalli Muhammad. Jadi tadi itu orang ahli ibadah, ternyata oleh Rasulullah auranya gak ada aura surganya sama sekali. Aura rokok, temannya setan. Dan banyak seperti itu. Orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia apa? Ahli ibadah Pak. Bahkan mau membunuh tahajud, masih menghatamkan Quran Pak. Mau membunuh masih hataman Pak. Yang disebut dengan kelompok Khawarij, yang punya rumus la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dia pahamnya hukum itu dalam Quran itu Pak. Padahal yang dimaksud hukum itu dalam Quran dan penjabarannya. Apa yang dalam Quran hukum, apa yang ada dalam tafsir ya hukum. Kemudian tafsir turun sampai ke fikih yaitu hukum. Itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Jadi hukum bukan hanya yang tertulis atau tersurat, melainkan juga yang tersirat, turunannya. Misalkan saya ilustrasikan, ada Undang-Undang Dasar 45 Pak. Kemudian ada undang-undang. Di bawah undang-undang nanti ada namanya PP ya, peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang. Lebih bawah lagi nanti permen, peraturan menteri untuk melaksanakan PP. Ada permen. Di bawahnya permen ada juknis, ada juklak. Apa istilahnya? Ya juknis apa? Petunjuk teknis dan pelaksanaan terus ke bawah. Itu semua adalah bagian dari UUD 45, penjabarannya di situ. Jadi fikih yang kita baca
fikih yang disampaikan oleh para ulama, fikih yang tercantum dalam kitab-kitab kuning, itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Do you understand? Lah orang terkadang pikirannya terlalu sempit. Yang disebut hukum adalah yang berbunyi dalam Quran. Kalau gak krungu dalam Quran, maka dianggap bukan hukum. Itulah cara pikirnya kelompok Khawarij yang sampai sekarang sempal menjadi beberapa kelompok, termasuk kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kembali pada Quran, kembali pada hadis. Itu sempalan dari situ pemikirannya, bukan orangnya Pak. Kalau orangnya sama, pemikirannya dari situ. Kan banyak sekarang Pak. Mari kita kembali pada Quran yang disebut kelompok Puritan istilahnya, Puritan Pak ya. Puritan itu pemurnian ajaran agama, ingin langsung kembali pada Al-Quran dan hadis, gak pakai fikih-fikihan, gak pakai pendapat-pendapat ulamaan. Pak, sampean ikut madhab apa Pak? Wah, saya gak pakai madhab-madhaban, anti madhab. Kelompok, mohon maaf, Muslim yang alirannya Wahabi dan Salafi, anti madhab, dan itu fatal. Karena mustahil orang hidup di dunia, Muslim hidup di dunia tidak pakai madhab, semuanya bermadhab. Oh enggak, saya ikut Imam Bukhari, saya ikut Imam Muslim. Ingat, Imam Bukhari itu adalah cucu murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid, muridnya punya murid namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari itu Pak. Jadi madhabnya Syafi'i. Iya. Abu Hamid bin Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali Hujjatul Islam. Imam Ghazali. Oleh muridnya, kan Imam Ghazali itu pintar Pak. Ilmunya segudang Pak. Muridnya ngomong sama Imam Ghazali, Imam buat madhab sendiri, pendapat sendiri, terus diikuti oleh muridnya. Apa kata Imam Ghazali? Saya malu pada Imam Syafi'i. Cukuplah bagi saya mengikuti madhab Syafi'i. Itu selevel Imam Ghazali Pak. Ghazali Surabaya Pak. Gak mau ikut madhab Pak. Ngomongnya langsung, enggak, saya Imam Muslim saja, Imam Bukhari. Kayak suruh baca, gak ngerti Pak. Gak bisa baca hadisnya. Bisa baca hadis cuma yang artinya. Yang namanya hadis itu qala Rasulullah. Kalau yang artinya itu bukan Pak. Yang nama ayat itu qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo yang artinya. Makanya panjenengan kalau baca Quran, baca ayatnya dulu, kemudian terjemahnya. Hadis, baca hadisnya dulu, kemudian terjemahnya. Ojo langsung terjemahannya. Pun. Baik, sebelum dilanjut pertanyaan sih. Silakan. Yang kamu tanya? Tak ada. Tak ada? Baik. Ini tadi itu pelajaran penting bahwa betapa bahagianya Allah melihat seorang hamba kembali alias taubat, mendekat pada Gusti Allah. Berarti sesuai dengan harapannya. Nabi Musa pernah semacam protes pada Gusti Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah, laqad khalaqatal insa ajma'in. Engkau telah menciptakan manusia semuanya. Wa laqad an'amta 'alaihim, dan engkau pula yang memberi nikmat, rezeki, makan mereka semua. Walima adkhalta ba'dahum ilal jannati wa ba'dahum ilan nar. Mengapa ya Allah engkau masukkan sebagian manusia itu ke dalam surga, sebagian yang lain masuk neraka? Maksudnya Nabi Musa, mengapa gak dimasukkan surga kabeh? Kan ciptaan Gusti Allah. Apa kata Gusti Allah? Musa,
Musa, nggih, dalem. Coba kamu berangkat ke sawah, bawa gabah, bawa padi, tanam padi itu di sawahmu. Baik, labbaik ya Allah. Berangkatlah Nabi Musa ke sawah, kemudian padinya itu ditanam, Pak. Selesai nanam, Nabi Musa pulang. Dapat 2-3 minggu padinya diparami, Pak, untuk dilihat, disiram, hamanya dibasmi, rumputnya dicabutin, pokoknya dipelihara. Beberapa bulan, kira-kira 4-5 bulan kemudian, 3 bulan 4 bulan ya, tibalah waktunya panen padi. Padi itu apa? Gabah ya? Panen, Pak. Sawah, Pak. Ya Musa, kata Allah, uhsud mazra'ak. Musa, panin sawahmu, panin gabahmu. Labbaik ya Allah. Berangkatlah Nabi Musa ke sawah, Pak. Kemudian padinya itu diambil satu persatu. Apa namanya, Pak? Hah? Saben? Anyanyi. Kalau anyanyi yang pegang mic, oh nyanyi itu ya. Ya pokoknya gini, Pak, panin. Setelah panin, padi itu gak dibawa pulang semua, Pak. Yang baik-baik dimasukkan karung, dibawa pulang. Yang jelek-jelek ditumpuk di tengah sawah, dibakar. Ketika Nabi Musa membakar padi, Allah protes. Musa, kenapa kamu bakar padi itu? Bukankah itu padimu? Bukankah kamu yang nanam? Bukankah kamu yang nyiram? Bukankah kamu sebagai pemilik padi? Kenapa gak dibawa pulang semua? Nabi Musa ketawa. Ya Allah, saya sebagai pemilik padi, saya harap semua padi itu baik-baik ada isinya. Tapi padi tak tahu diuntung. Sudah saya siram, sudah saya pupuk, gak mau ada isinya. Aku benci mereka, aku bakar. Nah, kata siapa, Pak? Nabi Musa. Jawaban Gusti Allah, Musa, jawabanmu itu adalah jawaban untuk pertanyaanmu sendiri. Manusia kuapeh aku sing nyiptakno. Saya memberi rezeki, memberi kesehatan yang menghidupkan mereka. Aku pengen semua manusia itu baik. Tapi dasar manusia tak jauh diuntung. Suruh sholat gak gelem sholat, suruh ngaji gak melok, suruh tahlilan gak melok tahlilan, suruh sedekah gak mau. Aku benci mereka, aku bakar mereka dalam neraka. Ayo, ini Nabi Musa. Makanya kita itu hidup di dunia ini, Pak, harus segeralah, Pak, segera memperbaiki diri. Dulunya jelek gak apa-apa, yang penting sekarang baik. Jangan menyesali yang lalu-lalu sampai kemudian mau naik haji umroh digagalkan karena merasa dirinya belum siap. Ada kan ya? Wong soge sama istrinya suruh berangkat gak mau karena dirinya belum siap. Malu mau tawaf, malu apa? Mau sa'i, malu mau wukuf, Pak. Itu gak benar, Pak. Gak benar. Yang harus kita ingat adalah Allah itu maha segalanya. Maha pemaaf, maha pemurah, maha pengampun, maha penutup kesalahan. Makanya di akhir surat Al-Baqarah kan, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, dimaafkan, Pak. Habis. Waghfir lana, ditutupi. Berarti juga tidak diapa-apain oleh, dianggap tidak punya dosa. Warhamna, dibiarkan tapi oleh Allah dikasihani. Itulah Gusti Allah maha segalanya. Maka Allah tegas, tidak layak bagi seorang mukmin, seorang muslim ketika putus asa akibat dari perbuatan masa lalunya. Wala tayasu mir rauhillah innahu la ya'asu min ruhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah banyak variannya, Pak. Sesungguhnya yang pantas putus asa adalah hanyalah orang kafir. Umat Islam tidak boleh putus asa. Gak boleh putus asa, Pak.
Semuanya pasti ada jalan. Apapun kesulitannya, mintalah pada Gusti Allah, pasti Allah berikan solusi, Pak. Kalau dalam Qur'annya jelas, Pak, ketika kita butuh apa saja, minta pada Gusti Allah. Wasta'inu, minta lo tolong sekalian semua pada Allah. Dengan cara apa? Bisyabari wassalah. Bisyabari wassolati, sabar dan sholat. Kenapa kok sabar dan sholat? Karena orang sholat pasti sabar. Orang sholat pasti sabar. Kalau orang sabar belum tentu sholat. Tapi yang jelas kalau orang sholat dan sholatnya benar pasti sabar. Wa innaha, namun sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sangat berat. Sholat itu berat, Pak. Wabot, Pak, wangil, Pak, sholat itu. Apa buktinya? Kalau sibuk dikit, pray. Rapat gak mari-mari, pejabat yang merasa pejabat, kalau sudah rapat, Pak, izin sungkan, repot juga, Pak. Pray. Pergi kemana, safar, Pak, bepergian rombongan kemana, golek bebek sinjai atau kemana gitu, biasanya pray. Ustaz Maksum pulang ke Lasem, gak nemu WC umum atau tempat umum, paling ngomong, nah aku pray kok kodok, mengamalkan ilmunya kodok. Itu kan ruwet, Pak. Bukan Ustaz Maksum ini, Maksum yang sana. Ojo lorati, Maksum yang sana. Maksum. Iki kan Maksum sini. Nggih. Iya. Jadi sholat itu akan amat berat. Illa wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu merasa bahwa sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Orang yang merasa sholat adalah kewajiban, dia berarti belum khusyuk. Sebab khusyuk, orang-orang khusyuk sudah bisa menganggap sholat itu kebutuhan. Perut lapar, kebutuhannya apa, Pak? Makan. Pun dahar dereng. Dereng. Berarti lek dereng berarti segera dahar, makan. Ngelak, kebutuhannya ngombe, minum. Jenengan gak ada minumnya. Niki. Nggih. Rohani kita, karena tubuh manusia terjadi jasad dan roh, Pak. Maka rohnya itu butuh panganan, butuh gizi. Gizi yang paling ampuh adalah ibadah, sholat. Yang lain itu adalah 4 sehat 5 sempurnanya. Iya, orang yang nggak sholat nggak ada gizinya, Pak. Nggak ada gizinya, walaupun awal lemu tapi nggak sholat, kosong. Duit wake gak sholat, sininya pusing, Pak, sumpek. Lek gak percaya panjangan tanya sama tetangganya, sing suki-suki, sing gak sholat maksudnya. Pak, sampean ya apa? Aku sumpek mikirin ini, sumpek, Pak. Tapi lek sholat senajan gak duit-duit, ya tetap sumpek ya. Ya enggak, cuma tidak separah sumpeknya orang gak sholat. Desa itu manusiawi, sumpek manusiawi. Ojo ngomong gak sumpek lek gak duit-duit, Pak. Bila fulus mampus, Pak. Bil fulus tembus. Iya, betul. Kita memang butuh, Pak. Tetapi kalau orang itu sholat, Pak, tenang, kembali pada Gusti Allah. Makanya di dalam surat Al-Hijr itu potongan akhir ayatnya disebutkan gini, fasfah, lapangkan dada untuk menerima kenyataan. Tetangga kaya, alhamdulillah, seneng. Tetangga miskin, ojo omong alhamdulillah kok dipentung wong ya, Pak. Tetap nerimo, tidak merasa risih dengan tetangga yang miskin, tidak marah dengan tetangga orang miskin. Sebab ada orang kaya tidak mau bertetangga dengan orang miskin. Orang mana? Orang sana. Napa nih? Isya nggih. Tak kerasa, tak dungakno kabeh jenengan sehat nggih, Pak.
Mudah-mudahan segala urusannya selesai. Sumpek-sumpek hilang sumpeknya. Teko senengnya Pak. Utang-utang hilang utangnya. Teko sugih. Sakit-sakit hilang sakitnya. Teko sehatnya. Sing durung duwe bojo mun hilang bujangnya. Teko rondoe. Al-Fatihah. Diakhiri dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.